kasih Ibu Pimpinan Sidang, Saudara Promovendus. Penelitian yang saudara lakukan membawa implikasi kepada perubahan atau amandemen terhadap pasal 7 dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang salah satu pasal undang-undang tersebut sebenarnya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan undang-undang. Pada waktu kami menyusun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pengganti AB dengan lahirnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memang ada satu problem. Apakah MPR itu masih bisa membuat ketetapan-ketetapan atau tidak? Karena perubahan status, kedudukan, dan fungsi MPR itu sendiri. Kemudian terkait juga dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi studi futuristik yang dilakukan oleh Saudara Promovendus adalah terhadap hierarki peraturan perundang-undangan kita, yang sebenarnya pada waktu menyusun Undang-Undang 12 2011 itu telah ditambahkan ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang letaknya antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tapi Undang-Undang 12 2011 itu membatasi dalam penjelasannya apa yang dimaksud dengan tahap MPR, yang sebenarnya juga bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Oleh karena yang dimaksud dengan law atau undang-undang adalah articles, pasal-pasal, penjelasan hanya berfungsi menjelaskan tapi tidak mengandung norma. Nyatanya normanya justru membatasi pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 2011 itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, implikasi dari penelitian studi futuristik yang dilakukan oleh Promovendus ini adalah, sekiranya itu terjadi dalam penyataan nanti, diakuinya TAP MPR sebagai satu norm bentuk peraturan perundang-undangan di atas undang-undang, di bawah Undang-Undang Dasar. Apakah Mahkamah Konstitusi bisa menguji TAP MPR itu atau tidak? Kalau kita membaca pasal 24C, MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tidak menguji TAP MPR. Tapi bisa saja MK melahirkan sebuah konvensi baru, menguji TAP MPR terhadap undang-undang. Bagaimana nasib dari PPHN? Pertama. Kedua, kalau MPR itu berdasarkan hasil studi futuristik Saudara Promovendus dibenarkan membuat TAP-TAP, maka akan lahir TAP-TAP lain selain daripada TAP-TAP PPHN itu sendiri. Dan apa implikasinya dalam kehidupan bernegara kita dengan munculnya kewenangan baru MPR itu, dan kemudian juga bagaimana nasib Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangannya sendiri yang oleh undang-undang Dasar dikatakan hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah harus ditafsirkan bahwa MK tidak berwenang menguji TAP MPR yang diusulkan oleh Promovendus untuk menjadi salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri? Terima kasih. Silakan dijawab Saudara Promovendus. Pertanyaannya pendek, jawabannya berat. Saya sependapat dan Prof benar bahwa manakala penjelasan atas pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 ditiadakan, maka akan merubah tatanan kehidupan kenegaraan kita, khususnya hukum ketatanegaraan kita. Hari ini MPR memiliki kewenangan yang terbatas hasil amandemen keempat. Kita hanya mampu dan boleh mengeluarkan TAP MPR yang sifatnya basicing peraturan, sehingga kita hanya bisa mengeluarkan TAP manakala terjadi pergantian pemimpin nasional.
mengangkat dan memberhentikan presiden sebagaimana telah kita lalui ketika memberhentikan Gus Dur, mengangkat Bu Megawati, memberhentikan Habibie, digantikan dengan Gus Dur sebelumnya. Ini dengan TAP MPR, namun yang sifatnya basicing, penetapan, bukan pengaturan. Kalau nanti MPR memiliki kewenangan kembali, dan itu sebetulnya seperti saya sebenarnya dengan apa yang katakan sampaikan Prof tadi, bahwa ada norma sebetulnya yang diganggu daripada penjelasan atau pembatasan yang tertuang atau diberikan oleh undang-undang, khususnya ayat 7 tadi. Saya teringat ketika Prof menyampaikan pada Rakernas Partai Bulan Bintang, bagaimana kalau misalnya karena terjadi sesuatu dan lain hal, musibah dalam skala besar seperti yang kita hadapi, pandemi COVID, bencana alam dengan skala besar, lalu yang terpenting lagi kita menghadapi kahar fiskal, gangguan keuangan yang hebat dan luar biasa, sebagaimana hari ini dialami oleh beberapa negara. Ghana misalnya, hari ini bangkrut karena COVID. Apakah kita yakin Indonesia tetap survive dengan situasi ekonomi hari ini? Kita harus mempersiapkan diri manakala kita menghadapi suatu kondisi kahar fiskal. Kalau tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan subjektif superlatif, maka ini akan terjadi kebuntuan ketatanegaraan. Siapa yang berwenang untuk memutuskan kita dalam keadaan darurat? Siapa yang memutuskan kemudian pemilu tidak bisa dilaksanakan karena ada bencana yang luar biasa?